Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Putri Khairil sebagai perawat. Dan saya Nabila Sukma sebagai pasien. Di sini kami akan membuat video tentang perilaku kekerasan dari SP1 sampai SP4. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya perawat Mutia. Saya berdinas pada pukul 7 pagi hingga pukul 2 siang. Saya meminta waktu Ibu sekitar 10 menit. Apa Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Baik Ibu. Hari ini kita mulai belajar bagaimana mengontrol emosi supaya tidak berujung pada kekerasan ya. Baik Sus, saya memang sering kesulitan mengendalikan amarah. Mari kita identifikasi dulu penyebab, tanda, dan gejala perilaku kekerasan. Nah, kapan Ibu terakhir kali merasa sangat marah? Kemarin sore, saya merasa dihina waktu ditegur tetangga, langsung panas kepala dan jantung berdebar. Itu tanda-tanda fisik perilaku kekerasan ya Ibu. Jantung berdebar, kepala panas, perilaku kekerasan yang dilakukan waktu itu. Saya teriak dan hampir memukul meja. Nah, itu bentuk perilaku kekerasan verbal dan hampir fisik. Apa akibatnya? Saya dipanggil ke rumah Pak RT, Bu. Hari ini kita belajar cara mengontrol perilaku kekerasan, yaitu yang pertama fisik, nafas dalam, dan relaksasi otot. Yang kedua ada obat, minum sesuai anjuran dokter. Yang ketiga verbal, mengungkapkan, meminta, dan menolak. Yang keempat spiritual, yaitu doa dan ibadah. Ayo kita latihan fisik. 1, yaitu nafas dalam dan tarik nafas pelan, tahan, hembuskan perlahan. Ayo Ibu, dicoba. Nah, gimana Ibu? Apa rasanya lebih tenang? Rasanya lebih tenang, Sus. Sekarang latihan fisik 2, yaitu relaksasi otot. Kepalkan tangan, tahan, lalu lepaskan. Nah, gimana Ibu rasanya? Otot saya lebih tenang dan rileks. Bagus Bu, kita masukkan latihan hari ini ke jadwal harian ya. Pagi pukul 8 napas dalam, siang pukul 1 relaksasi otot, dan sore pukul 4 nafas dalam lagi ya Ibu. Baik Sus. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu. Kita lanjutkan di pertemuan besok ya. Baik Sus. Siang Ibu, saya lihat Ibu sudah rutin latihan nafas dan relaksasi. Bagaimana perasaannya? Lebih tenang, saya tidak cepat marah lagi. Luar biasa, terima kasih sudah berusaha keras. Sekarang kita bahas cara kontrol perilaku kekerasan dengan obat ya Ibu. Oke Suster. Kita gunakan prinsip 8 benar obat, yaitu yang pertama benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, benar cara pemberian, benar dokumentasi, benar indikasi, dan benar edukasi. Berarti saya harus tahu nama obat, dosis, dan waktu minumnya. Betul Ibu, obat Ibu adalah risperidon 2 mg diminum pada pukul 8 dan pukul 8 pagi dan pukul 8 malam. Ayo kita masukkan ke jadwal harian, yaitu untuk jam 8 pagi napas dalam, lalu minum obat ya Ibu. Jam 1 siangnya relaksasi otot, dan jam 4 napas dalam, lalu jam 8 malamnya minum obat ya Ibu. Baik Sus. Baik Ibu, untuk pertemuan sekarang cukup ya Ibu. Kita lanjut di pertemuan nanti ya Ibu. Baik, terima kasih ya Sus. Sama-sama Ibu. Sore Ibu, sudah 2 hari nih latihan. Bagaimana perkembangan Ibu? Saya merasa lebih bisa kendalikan diri. Sudah 2 kali saya tahan emosi dengan tarik nafas. Hebat, saya bangga Ibu. Obat juga tidak lupa kan Ibu? Tidak, saya minum tepat waktu. Nah, hari ini kita belajar mengontrol perilaku kekerasan secara verbal. Ada 3 cara Bu. Yang pertama mengungkapkan, yaitu saya sedang marah. Kedua meminta, yaitu tolong beri saya waktu sendiri. Yang ketiga menolak, maaf saya tidak bisa ikut. Kalau saya bilang saya butuh tenang dulu, itu termasukkah Sus?
Ya, itu bentuk verbal yang baik. Sekarang kita susun jadwal harian baru ya Ibu. Jam 8 nafas dalam dan obat. Jam 10 latihan verbal. Jam 1 relaksasi otot. Jam 4 nafas dalam dan jam 8 obat ya Ibu. Baik, Sus. Baik Ibu, untuk sekarang sudah selesai ya. Kita lanjutkan di pertemuan besok ya Ibu. Terima Baik, kasih Sus. Ibu. Sama-sama, Sus. Pagi Ibu, hari ini hari keempat, sudah semakin baik ya? Iya, Sus. Saya merasa lebih kuat dan tidak mudah marah lagi. Semua latihan sudah Ibu lakukan dengan baik, fisik, obat, dan verbal. Saya bangga. Hari ini kita tambahkan kontrol perilaku kekerasan secara spiritual. Bisa melalui yang pertama yaitu doa atau zikir, yang kedua membaca kitab suci atau relaksasi diri. Saya biasa zikir setiap pagi, Sus. Nah, bagus Ibu. Kita tambahkan di jadwal harian ya. Jam 6 pagi doa atau zikir. Jam 8 nafas dalam dan obat. Jam 10 latihan verbal. Jam 1 relaksasi otot. Jam 4 nafas dalam. Jam 6 membaca kitab dan jam 8 minum obat ya Ibu. Baik, Sus. Nah, Ibu, saya sangat bangga dengan usaha Ibu. Latihan fisik, minum obat, berbicara dengan tenang, dan mendekatkan pada Tuhan sudah Ibu lakukan. Terus ya Bu, supaya Ibu bisa segera pulih dan kembali ke keluarga. Terima kasih, Sus. Saya merasa lebih yakin bisa sembuh. Baik Ibu, terima kasih juga ya Ibu. Saya pamit dulu. Ya, Sus. Sama-sama.